Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya selalu mengharapkan bahwa semua kita dalam keadaan sehat dan baik. Bapak Ibu, mari kita memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan, dengan persekutuan dan perenungan firman Tuhan. Karena itu marilah kita mulai dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang maha mulia, Allah yang mengasihi kami, yang selalu memperhatikan dan menopang kami, dan tidak ada sedetik pun Engkau membiarkan kami. Kami hidup dan ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami pada pagi hari ini ingin bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, dan kami mohon Tuhan, hadirlah memberkati kami, hadirlah untuk menolong kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu, sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan tolong kami untuk merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, bukakanlah pikiran kami dan rohani kami, agar kami bertumbuh mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berikan judul renungan kita pada hari ini adalah bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita di dalam hidup ini, kita ingin menjadi seorang yang bijaksana. Kita ingin menjadi orang yang arif. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pandangan dunia ini ada berbagai macam pandangan tentang orang yang bijaksana atau orang arif itu. Ya, bergantung dari apa yang dianggap penting di dalam hidup ini. Nah, saudara, ada pandangan atau orang yang menganggap bahwa kesehatan adalah hal yang terpenting dalam hidup ini. Maka orang bijaksana bagi orang-orang ini adalah orang yang menggunakan setiap waktu dalam hidupnya untuk menjaga kesehatan, memelihara kesehatan. Kemudian yang kedua, ada orang yang memandang ilmu pengetahuan adalah sebagai hal yang terpenting dalam hidup ini. Nah, orang-orang seperti ini mereka memandang bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang menggunakan setiap waktu untuk berusaha memperoleh ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, memperoleh gelar sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya. Kemudian saudara, ada juga sebagian orang yang menganggap bahwa uang adalah segala-galanya, sehingga dalam hidupnya atau dalam pandangan mereka orang yang bijaksana adalah orang yang menggunakan seluruh waktunya, setiap kesempatan untuk mencari uang, memperoleh uang, mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Itu
cara pandang dunia. Tetapi bagaimana dengan kita orang-orang Kristen? Bagaimana cara pandang Alkitab tentang siapa orang yang bijaksana itu? Nah saudara, menurut firman Tuhan, orang yang bijaksana atau orang yang arif adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang senantiasa menggunakan setiap waktu dalam hidup ini sebagai kesempatan untuk mencapai kedewasaan rohani. Ya, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Efesus pasal 5 ayat 17 dan 18, firman Tuhan berkata demikian, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah dari kedua ayat ini saudara, maka dapat kita simpulkan bahwa orang yang arif itu adalah orang yang menggunakan setiap waktunya untuk mencapai kedewasaan rohani, untuk terus bertumbuh semakin dewasa, semakin matang dalam kerohaniannya. Setiap orang menggunakan waktu untuk apa? Mengerti kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Ketika seorang percaya kepada Yesus mengalami kelahiran kembali yang membawanya kepada pertobatan, maka orang itu tidak secara otomatis dapat langsung mencapai kedewasaan rohani. Ia harus bergumul, berjuang, berusaha untuk bertumbuh dan menuju dewasa. Nah, apa tanda-tanda kedewasaan rohani itu? Saudara, yang pertama adalah kedewasaan rohani seseorang adalah sungguh-sungguh yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, dalam setiap aspek hidup ini. Bukan hanya tahu dan mengerti, tetapi juga mentaati, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian saudara, yang kedua adalah orang bijaksana adalah orang yang menggunakan segala kesempatan di dalam hidupnya untuk bertumbuh semakin dewasa di dalam karakter dan moralitas Kristen. Saudara, karakter adalah sifat diri yang semakin serupa dengan Kristus. Karakter itu adalah sifat yang agar supaya kita semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Moralitas adalah bukti nyata, produk dari karakter yang tersembunyi dalam diri seseorang. Dan moralitas adalah perilaku hidup. Bukti yang nyata, seperti apakah karakter seseorang itu. Saudara, tanda kedewasaan rohani memiliki karakter dan moralitas Kristen yang semakin hari semakin baik, semakin menyerupai Kristus. Hanya dengan cara bertumbuh dalam karakter dan moralitas seperti itu, seperti Kristus, seseorang bisa menjadi berkat bagi orang lain, baik dalam pelayanan dan juga di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya dan persekutuan dengan Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama itu adalah tujuan utama di dalam hidup orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karakter dan moralitas Kristen tidak dengan sendirinya bisa bertumbuh. Harus ada kerendahan hati dalam menyikapi firman Tuhan, menundukkan diri di bawah otoritas firman Tuhan, bersedia mentaati, baru kemudian menghasilkan perubahan hidup yang nyata. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah orang-orang yang telah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Apakah selama ini sudahkah kita mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani itu? Itulah yang penting yang kita renungkan. Dan kalau masih belum, mari kita mulai dari sekarang. Mari kita mulai punya keinginan untuk bertumbuh itu, untuk terus mencari kehendak Tuhan. Bagaimana kita mencarinya? Yaitu dengan mempelajari, mentaati firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari.
Bagaimana mempelajari firman Tuhan? Yaitu dengan membuka Alkitab, membacanya. Tidak ada cara lain untuk itu. Ya. Tidak bisa kita mengerti kehendak Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah membaca, membuka firman Tuhan, membacanya dan merenungkannya. Saudara, perlu kita berusaha. Kalau kita punya Alkitab di rumah atau mungkin di handphone kita ada aplikasi Alkitab, mari gunakan kesempatan itu setiap hari untuk belajar firman Tuhan agar kita mengerti, mengenal kehendak Tuhan, dan kita pun juga merendahkan hati kita untuk mau taat, untuk mau dibentuk, mau diubahkan oleh firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Hanya dengan itu. Sehingga saudara, kalau kita menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita, maka karakter kita yang lama itu akan diubahkan, akan dihaluskan, akan dikuduskan oleh firman. Dan hidup kita, perilaku kita pun setiap harinya akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karakter yang menyerupai Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan pada hari ini, marilah kita mengoreksi diri kita masing-masing. Dan marilah kita memulai punya komitmen. Saudara, jangan lagi kita membuang-buang kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kesempatan atau waktu di mana kita hidup saat ini adalah waktu-waktu yang jahat. Waktu-waktu yang akan menarik kita menjauh dari Tuhan. Dan karena itu saudara, kita harus terus berusaha, harus terus punya komitmen untuk kita tidak ditarik oleh pengaruh-pengaruh lingkungan di sekitar kita. Tetapi kita gunakan kesempatan itu untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, merenungkan firman-Nya dan mencari kehendak-Nya. Dan agar kita semakin berbuah bagi kemuliaan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau pun menghendaki kami setelah kami menjadi percaya, agar kami bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kami, agar kami terus bertumbuh semakin hari semakin sempurna menyerupai Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan bagi setiap kami. Itulah yang Tuhan pandang orang yang bijaksana di dalam hidup ini adalah orang yang menggunakan setiap waktunya dalam hidup ini untuk mencari kehendak Tuhan dan menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada yang Tuhan berikan untuk terus belajar akan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Kiranya Tuhan terus menolong kami dan kiranya Tuhan mampukan kami memanfaatkan, menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan tolong kami untuk merenungkan firman-Mu dan terus diubahkan oleh firman-Mu, kami mentaatinya sehingga hidup kami, moral kami dan karakter kami semakin hari semakin menyerupai Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Tolonglah tiap-tiap jemaat yang sakit. Jamahlah mereka Tuhan oleh tangan-Mu yang kudus, yang berkuasa itu. Dan pulihkanlah mereka yang sakit. Demikian juga jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia. Mohon Tuhanlah yang menolong dan memberkati, memelihara mereka. Kuatkan iman dan kerohanian. Berkati jemaat-jemaat dalam perjuangan mencari nafkah. Kuatkanlah iman dan pengharapan dan keberserahan diri mereka. Dan cukupkanlah kebutuhan sehari lepas ke sehari. Kiranya Tuhan peliharakan kami semuanya ya Tuhan. Dan biarlah hati kami selalu memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.